Setelah mengetahui rahasia bos wanitaku, aku terkena masalah besar. Bab 781-784. Pukul 10 keesokan paginya. Grup Likson mengadakan rapat dewan direksi. Para direktur grup merasa tidak jelas. Jelang periode waktu ini, operasional perusahaan berjalan normal. Kenapa tiba-tiba mengadakan rapat dewan direksi? Di dalam ruangan rapat, semua orang berbisik. Apa kamu tahu apa yang bakal dibahas pada rapat hari ini? Nggak tahu. Warno, kamu selalu cepat dapat informasi. Apa kamu mendengar kabar tertentu? Aku nggak mendengarnya. Dalam keributan, Deon dan Luna masuk berdampingan ke ruang rapat. Seorang pria berusia sekitar 27 atau 28 tahun yang duduk di sebelah Luna mengerutkan kening saat melihat adegan ini. Di dalam ruangan, banyak direktur tidak tahan tertegun saat melihat Deon. Teringat adegan berdarah yang mengerikan pada hari itu. Mereka pada berdiri dan sekujur tubuh pun bergetar. Tuan Deon, ternyata Anda kemari. Selamat pagi Tuan Deon. Semua orang menyanggingkan senyuman paksa. Duduk, nggak perlu sungkan. Deon berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia adalah tuan di sini. Kalau aku nggak salah ingat, nggak ada orang ini di dalam anggota direksi perusahaan kita. Kan? Saat ini, satu-satunya pria yang duduk di kursi berkata dengan nada dingin. Ekspresi para direktur grup juga mematung. Ini adalah Sandy Wison, tuan muda dari keluarga Wison di kota Risan. Sontak, mereka merasa serba salah. Pak Sandy, meskipun dia bukan anggota dewan direksi perusahaan, sebagai manajer umum perusahaan Windy, secara hukum, dia memenuhi syarat untuk membuat laporan dalam rapat direksi. Luna melihat suasananya agak tegang, sehingga bantu Deon menjelaskan. Saat mendengar penjelasan ini, ekspresi Sandy makin muram. Oh, kalau begitu, cepat laporkan, lalu keluar dari sini. Memang siapa dia? Ternyata duduk bersamaku di satu ruangan. Sandy melambaikan tangan dengan ekspresi sinis. Sama sekali tidak memandang Deon. Deon mengerutkan kening. Saat dia ingin marah, Luna menarik tangannya. Jangan lupa dengan tujuan kita hari ini. Dia mengingatkan dengan suara kecil. Deon menatap Handi dengan dingin, lalu duduk dalam ruangan rapat. Sekarang, persilakan Pak Deon untuk membuat laporan. Luna mengangguk dan berkata. Saat Deon berdiri, awalnya para direktur ingin menepuk tangan, tetapi setelah melihat ekspresi Sandy, mereka menyerah. Kalau begitu, aku berbicara secara singkat saja. Aku menginginkan apartemen Prada yang dikembangkan oleh grup Likson itu. Deon berkata secara singkat dan padat. Semua orang dalam ruangan rapat tertegun, lalu mulai berbisik. Aku ingat modal untuk mengembangkan apartemen Prada pada saat itu mendekati 7,4 triliun. Kan? Kalau Pak Deon mau membelinya, menurutku 8 triliun adalah harga yang sangat cocok. Setelah berpikir sejenak, seorang direktur berkata, meskipun kalau menjual gedung ini di pasaran, bukan nggak mungkin untuk menjual dengan harga di atas 10 triliun. Tapi, lebih baik menguntungkan orang sendiri daripada orang lain. Pak Deon sudah berkontribusi besar terhadap grup. Aku juga merasa harga 8 triliun ini adalah harga yang agak cocok. Tidak sedikit direktur mengangguk dengan maksud setuju. Maaf, perusahaan Windy nggak punya uang sebanyak itu. Deon tersenyum dan berkata, Deon, kalau begitu, rencanamu mengeluarkan berapa banyak uang? Sandy tertawa dan bertanya, tanpa 1 sen pun. Deon berkata dengan tenang. Sontak, ruangan rapat berubah menjadi sunyi. Hahaha, Deon, memang kamu siapa? Kalau nggak mau mengeluarkan uang, mending kamu pergi merampok di bank. Kamu mau mengambil sebuah gedung apartemen berharga 10 triliun begitu saja? Atas dasar apa? Menurutku, urat malu kamu sudah mati. Berdasarkan ini, Deon mengeluarkan sebuah kotak, lalu menempar ke meja. Saat melihat kotak itu terdapat tulisan, Pil Harimau Naga,
yang tidak rapi, Sandi tertegun, lalu tertawa keras. Bu Luna, aku nggak tahu ternyata grup Likson penuh orang berbakat. Bahkan seorang penipu pun boleh menjadi manajer. Menipu sampai di sini. Kamu benar-benar hebat. Sandi tidak bisa berhenti tertawa, sampai perutnya sakit. Apa sangat lucu? Deon mengeluarkan sebuah dokumen. TTU adalah izin edar yang diantarkan oleh orang tua dari apotek. Pil harimau naga, sebuah produk kesehatan yang dapat meningkatkan fungsi organ tubuh manusia hingga 100% dalam 2 jam setelah mengonsumsinya. Semua keterangannya tertera dengan jelas. Sandy Mensaber. Penipu sekarang malah makin profesional. Tapi, apa kamu tahu apa tuntutan hukum dari pembuatan sertifikat palsu? Hanya dengan sertifikat ini, aku bisa menjerumusmu ke sel selama 45 tahun. Deon, cepat menyimpannya. Ekspresi Luna menegang. Apa sedang bercanda? Meningkatkan fungsi organ tubuh hingga 100% dalam waktu 2 jam. Ini seperti dongeng belaka. Sepengetahuannya, tiada produk obat semacam ini di dunia. Jika begitu, izin edar di tangan Deon ini juga pasti palsu. Bagaimana kalau surat ini asli? Deon malah bertanya sambil terkekeh. Kalau asli, aku bakal menelannya. Sandi mendengus dan berkata dengan nada sinis. Pak Sandi, sepertinya ini asli. Saat ini, seorang direktur berkata dengan perlahan, lalu mengemukakan ponsel ke depan Sandi. Tampilan layar adalah hasil pencariannya di situs resmi. Setelah mengikuti prosedur standar peredaran, pil harimau naga telah masuk internet. Ekspresi Sandi sontak berubah, lalu mengambil ponsel dan mengempaskannya ke lantai dengan marah. Anggota Dewan Direksi ingin berbicara, tetapi berakhir bungkam dan hanya bisa menggelengkan kepala. Memang kenapa kalau asli? Izin edar ini pasti dibeli. Sandi berkata dengan marah. Kamu jangan menghiraukan apa aku membelinya. Pak Sandy. Can? Silakan menikmatinya. Setelah berjalan ke belakang Sandi, Deon menampar sertifikat ke depannya sambil berteriak. Sandi menatap lekat pada Deon dengan sinis, lalu tersenyum jahat. Hanya sebuah sertifikat palsu. Aku bisa membuatnya menjadi selembar kertas biasa kapan saja. Dia mengeluarkan ponsel, lalu menelepon kepala BPOM di kota Cielo. Apa kalian mengizinkan semacam produk kesehatan yang bernama pil harimau naga untuk beredar di pasaran? Segera batalkan izin peredarannya. Nada bicara Sandi sama sekali tidak sungkan. Dia memerintah dengan nada angkuh. Pak Sandi, ini bukan BPOM di kota Cielo yang mengizinkannya, melainkan izin dari BPOM tingkat provinsi. Kamu juga nggak ada hak untuk membatalkannya. Kepala BPOM di kota Cielo berkata dengan keberatan. Pak Sandi langsung mengakhiri panggilan, lalu menelepon kepala BPOM tingkat provinsi. Begitu panggilan tersambung, dia mengulangi perintahnya. Enggak. Siapa kamu? Kepala BPOM tingkat provinsi merasa tidak jelas dan mempertanyakannya dengan marah. Aku adalah Sandi Wison. Sandi berkata dengan bangga. Aku nggak peduli. Apa kamu lebih berkuasa dari ayah kandungku? Habis bicara, Kepala BPOM tingkat provinsi langsung mengakhiri panggilan. Ayahnya telah memberikan perintah tegas. Hari ini mesti membeli pil harimau naga. Sandi sangat terkejut dan raut wajahnya pucat pasi. Pak Sandi, kelihatannya kamu juga nggak begitu dihormati di Provinsi Hollow. Deon menyunggingkan ekspresi sinis sambil mengejek. Aku pikir jabatannya sebagai kepala BPOM tingkat provinsi bakal segera tamat. Pak Sandi marah karena malu dan berkata dengan geram. Kamu jangan membual di sini. Aku taruh pil harimau naga di sini. Khasiatnya juga tertera di surat izin. Aku menukar apartemen Prada dengan resep obat pil harimau naga ini. Siapa yang setuju? Siapa yang menolaknya? Sontak, ekspresi para direktur grup menyunggingkan ekspresi tergoyah. Jika pernyataan dalam izin edar benar, tanpa ragu, pil harimau naga akan menjadi produk andalan grup Likson.
Dalam waktu singkat tidak dapat memberikan keuntungan sebanyak 8–10 triliun untuk grup Lixon. Akan tetapi, dia dapat memberikan keuntungan tak terlihat kepada grup Lixon, tidak dapat diukur dengan uang. Bagaimanapun, khasiat meningkatkan fungsi organ tubuh hingga 100% dalam waktu 2 jam, merupakan sesuatu yang diimpikan oleh para pejabat di seluruh dunia. Tuan Deon, bagaimana cara kamu membuktikan bahwa khasiat yang tertera dalam sertifikat ini benar? Saat ini, seorang direktur bertanya. Kalian bakal tahu setelah mencobanya. Deon berkata dengan santai. Semua orang saling menatap, tetapi tidak ada satupun yang berani mencobanya. Bagaimanapun, asal-usul pil harimau naga ini tidak jelas. Siapapun tidak tahu apa obat ini akan menimbulkan efek samping pada tubuh. Siapa yang berani mencobanya? Apa nggak takut mati? Seorang pria parubaya yang bermuka gemuk tersenyum dingin dan berkata dengan lantang. Dia adalah pemilik saham kelima terbesar di grup Lixon, Dojan Pratama. Benar kata Pak Sandi. Nggak trik apa yang dia gunakan untuk mendapatkan sertifikat palsu ini. Siapa tahu apa komposisi yang kamu gunakan untuk membuat pil ini. Kita jangan tertipu oleh bualannya. Seharusnya kita melapor polisi untuk menangkapnya. Kali ini, para direktur grup yang ragu-ragu segera mengurungkan niat untuk mencoba. Sandi mengerutkan bibir dan melontarkan sebuah tatapan kagum pada Dojan. Dojan tersenyum menyeringai sambil menatap Sandi. Meskipun keluarganya di kota Cielo, sebelumnya juga salah satu anggota keluarga besar di kota Risan. Kemudian, karena keluarganya berpisah, sehingga cabang keluarganya dikirim ke kota Cielo. Jika dapat menyanjung Sandi dan menjalin hubungan sama dia, asalkan keluarga Wison buka suara, keluarga mereka dapat segera kembali ke kota Risan. Sebab itu, saat dia melihat Sandi bukan lawan Deon, tentu saja dia memihak pada Sandi. Suasana dalam ruang rapat menjadi senyap. Terakhir ponsel Dojan berdering. Dojan mengeluarkan ponsel. Saat melihat panggilan dari ibunya, dia langsung menjawab panggilan. Dojan, ayahmu sudah sekarat. Kamu cepat pulang. Ayahmu bilang mau pulang ke kota Risan sebelum mati. Kamu cepat pikirkan solusinya. Terdengar suara ibu Dojan yang menangis terisak-isak dari ponsel. Pikiran Dojan kosong dan ekspresinya tampak bingung. Dojan, kamu cepat pulang. Dokter bilang ayahmu paling hanya bisa bertahan 15 menit. Ponsel terjatuh dari genggaman Dojan dan hancur karena terjatuh ke lantai. 15 menit. Meskipun dengan pesawat charter, juga butuh 1,5 jam untuk tiba di kota Risan. Meskipun terbang ke sana, juga tidak sempat mengantar ayahnya ke kota Risan. 1,5 jam juga masih sempat. Saat ini, Deon berkata perlahan. Pandangan Dojan mendarat pada pil harimau naga di meja. Pak Dion APA. Pil harimau naga ini benar-benar punya khasiat yang tertera dalam surat izin edar. Dia menoleh ke arah Deon dengan tatapan yang penuh harapan dan suaranya tidak tahan bergetar. Apa yang aku katakan belum tentu benar. Bukannya Tuan Sandi sudah mengatakannya, sertifikat izin edar ini palsu. Bukannya kamu juga mengatakannya, pil obat ini bakal menyebabkan kematian. Deon malah menyimpan pil obat di meja sambil menyindir. Kilpok. Dojan berlutut. Pak Deon, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Kalau benar seperti yang kamu katakan, tolong bantu aku. Wajah Dojan penuh air mata. Tuan Deon, kamu bantu ayahnya saja. Kalau benar-benar berkhasiat, kami bakal menukar resep ini dengan apartemen Prada. Aku juga setuju. Aku juga setuju. Selain Sandi, semua direktur dalam ruang rapat mengungkapkan pendapat. Sekumpulan orang bodoh. Ternyata kalian menaruh harapan pada seorang penipu. Saat melihat Dojan yang menjilat dirinya berlutut memohon sama Deon, sekujur tubuh Sandi bergetar karena marah. Ekspresinya muram dan menyindir dengan nada dingin. Namun, sekarang Dojan sama sekali tidak menghiraukan perasaan Sandi. Dia menelepon terus untuk mendesak pengurus rumah dan dokter pribadi,
agar mengantar ayahnya ke grup Likson. Dengan segera, beberapa pengawal mengangkat tandu masuk ke ruang rapat. Orang yang berbaring di tandu justru ayah Dojan. Saat ini, raut wajah ayahnya pucat pasi dan bibirnya agak bergetar. Dia sudah tidak bisa mengatakan sesuatu. Matanya juga terpejam. Pak Dojan, kamu sudah berusaha. Dokter yang menyusuli mereka menundukkan kepala dan berkata dengan suara kecil. Dojan mengepalkan kedua tinju dan menyunggingkan ekspresi menderita. Meskipun dia tidak mengerti medis, juga bisa menyadari bahwa ayahnya sudah sekarat. Satu-satunya hal yang diimpikannya adalah mengabulkan harapan terakhir dalam hidup ayahnya. Pak Deon, aku mohon pada Anda. Dojan menatap Deon sambil memohon. Dia telah memesan pesawat charter, bisa terbang kapan saja. Sekarang yang kurang adalah waktu penerbangan dari kota Cielo ke kota Risan. Jangan lupa dengan komitmen kalian. Deon berkata perlahan dan membawa pil harimau naga ke arah ayah Dojan. Para anggota Dewan Direksi mengangguk. Asalkan khasiat pil harimau naga benar-benar sebagus yang tertera di sertifikat izin edar, maka tiada orang yang akan menolaknya. Deon mengeluarkan pil harimau naga dalam kotak, lalu membuka mulut Dojan yang tertutup rapat. Apa yang kamu lakukan? Dokter meraih pergelangan tangan Deon, lalu berteriak. Pak Dojan, usia Tuan Leon benar-benar sudah tamat. Semoga Anda bisa memaafkan Tuan Besar. Jangan berbuat sembarangan. Biarkan dia pergi dengan tenang saja. Meskipun aku nggak tahu ini obat apa, setiap obat yang konon dapat menyelamatkan orang dari maut, kebanyakan di antaranya mengandung stimulan dan logam berat. Komposisi ini hanya akan membuat orang tua meninggal dengan sengsara. Dokter mengerutkan kening dengan erat dan berkata dengan suara kecil sama Dojan. Gerakan Deon berhenti dan menoleh ke arah Dojan. Dojan ragu-ragu sejenak, lalu berteriak dengan geram. Biarkan dia mencobanya. Dokter menghela napas, lalu melepaskan tangan Deon dan mundur ke samping. Hehe, ternyata percaya sama penipu seperti ini. Pantasan ayahmu mati dengan gak tenang. Sandi menyindir dari samping. Dojan tidak menghiraukannya, melainkan menatap lekat ayahnya menelan pil harimau naga. Pil harimau naga meleleh di dalam mulut orang tua. Detik berikutnya, tubuh orang tua yang hampir kehilangan tanda kehidupan bergetar. Kemudian, dia secara ajaib membuka matanya. Dojan. Meskipun suara orang tua sangat lesu, dia memang sudah berbicara. Ayah. Air mata Dojan mengalir deras dan menerkam ke sisi tandu. Bawa ayah pulang. Orang tua itu meraih tangan Dojan dan menggertakkan gigi. Baik, ayah, kita pulang. Semua orang dalam ruang rapat tercengang. Ternyata benar-benar dapat menyelamatkan orang tua dari maut. Jangankan 2 jam. Hanya dalam 5 menit saja, pil harimau naga ini juga cukup menggelegarkan seluruh dunia. Dokter itu hampir membelalakan mata. Bukankah Tuan Leon sudah sekarat saat berada di rumah? Apa ini pocong? Mungkin karena adrenalin. Lihat reaksi kalian yang gak berwawasan. Ekspresi Sandi kurang normal dan berkeras mulut.